Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azafah Naomi Wahyu Utama dengan NIM D22-2022-03561 dari kelas D2256. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS data mining dengan dataset hard failure. Berikut dataset hard failure, yaitu ada age yang berupa angka, anemia berupa kategori antara ya dan tidak, creatine berupa angka, diabetes berupa kategori yaitu ya dan tidak, ejection berupa angka, high blood berupa kategori antara ya dan tidak, platelets berupa angka, serum kreatinin berupa angka perbandingan, serum berupa angka, seks berupa kategori antara laki-laki dan perempuan, smoking berupa kategori antara ya dan tidak, time berupa angka, date event hasil akhir berupa kategori antara meninggal dan tidak meninggal. Baik, setelah itu kita ke aplikasi Rapid Miner. Baik, sebentar. Share. Baik, di sini ada dataset hard failure. Kita masukkan melalui import data. Setelah itu dataset akan muncul di sini. Kita tarik saja ke ke proses, ke dalam proses, kotak proses ini. Setelah itu ada dataset hard failure. Setelah itu ada select attribute. Select attribute berfungsi untuk memilih atribut atau kolom tertentu dalam dataset. Setelah itu kita bisa sambungkan ke set role, yaitu berfungsi untuk menentukan peran atau fungsi dari setiap atribut dalam dataset. Kita bisa klik edit list. Setelah itu kita memilih atribut name.event. Setelah itu label kita memilih mohon maaf, untuk target role-nya kita memilih label. Setelah itu kita sambungkan ke split data. Split data pada bagian ini dibagi menjadi dua subset, yaitu ada data pelatihan, training, dan data pengujian, testing. Ini digunakan untuk model pada data pelatihan dan mengevaluasinya pada data pengujian. Setelah itu kita ke decision tree. Mohon maaf, untuk split data kita atur rasio 0,3 sama 0,7. Setelah itu kita ke decision tree, digunakan untuk membangun model prediktif untuk klasifikasi dan regresi. Kita bisa menggunakan maksimal depth 8. Setelah itu kita sambungkan ke apply model yang dihasilkan dari decision tree diaplikasikan pada data pengujian untuk memprediksi nilai atau kelas target pada dataset yang belum pernah dilihat oleh model. Setelah itu kita bisa ke performance, yaitu untuk mengukur kinerja model dalam memprediksi hasil. Setelah semua komponen ini disambungkan satu sama lain, kita apply. Setelah itu pada decision tree dapat saya jelaskan untuk akar pohon dimulai dari atribut time dibagi menjadi dua sub kategori, yaitu yang pertama subkategori kurang dari 73.500 dikategorikan meninggal dengan distribution 20 meninggal, 3 tidak meninggal. Untuk sub 73 lebih dari 73.500 dibagi lagi menjadi dua sub, yaitu lebih dari 201.500 dikategorikan tidak meninggal, distribution 0 meninggal, 21 tidak meninggal.
Untuk subkategori kurang dari 201.500, kita menggunakan atribut smoking. Dilihat dari atribut smoking, dikategorikan menjadi dua subkategori, yaitu ya dan tidak. Untuk ya, dikategorikan tidak meninggal dengan distribution 0 meninggal, 12 tidak meninggal. Untuk smoking kategori tidak, kita menggunakan atribut age, usia atau umur. Dibagi menjadi dua subkategori, yaitu kurang dari sama dengan 45.500, dikategorikan tidak meninggal, dengan distribution 0 meninggal, 3 tidak meninggal. Untuk lebih dari 45.500, kita menggunakan diabetes, atribut diabetes, dan dibagi juga menjadi dua subkategori, yaitu ya dan tidak. Untuk ya, kita lihat dari usia atau age, dibagi juga menjadi dua kategori, kurang dari 49 meninggal dengan distribution 2 meninggal, 0 tidak meninggal. Untuk lebih dari 49, dikategorikan tidak meninggal dengan distribution 3 meninggal, 9 tidak meninggal. Maaf. Untuk diabetes kategori tidak, kita bisa lihat dari time atau waktu, dibagi juga menjadi dua kategori, yaitu kurang dari 163.500, dikategorikan tidak meninggal, dengan distribution 1 meninggal, 1 tidak meninggal. Untuk kategori kurang dari 163.500, dikategorikan meninggal dengan distribution 3 meninggal, 0 tidak meninggal. Berikut example set atau apply model. Ini dataset heart failure yang saya pilih untuk dimasukkan ke project dataset. Berikut ada date event, prediction, confident, age, anemia, diabetes. Berikut ada beberapa yang salah dalam data ini. Contohnya, date event meninggal. Date event tidak meninggal, prediction meninggal. Itu data yang salah. Untuk data yang benar, date event meninggal, prediction meninggal. Berikut untuk performance vector, yaitu prediction meninggal, true meninggal 44. Prediction tidak meninggal, true meninggal 23. Untuk prediction meninggal, true tidak meninggal 20. Prediction tidak meninggal, true tidak meninggal 122. Class recall untuk true meninggal sebanyak 65,67%. Untuk class recall true tidak meninggal 85,92%. Prediction meninggal class precision sebanyak 68,75%. Untuk prediction tidak meninggal, class precision-nya 84,14%. Dengan akurasi 79,43%. Baik, untuk kesimpulan decision tree, metode decision tree berhasil digunakan untuk mendeteksi penyakit heart failure atau gagal jantung dengan akurasi keseluruhan 79,43%. Model lebih baik dalam memprediksi pasien dengan penyakit heart failure berdasarkan age, anemia, diabetes, high blood pressure, sex, and smoking. Pada apply model ini menunjukkan bahwa ada beberapa prediksi yang tepat, tetapi juga memiliki kelemahan pada recall untuk kelas meninggal, yaitu 65,67%, yang berarti ada cukup banyak individu yang sebenarnya meninggal tetapi tidak terdeteksi oleh model. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.